Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Adik-adikku, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring, yaitu pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS Al-Inayah semester 2. Ya, adik-adik mudah-mudahan sudah siap semuanya dengan fisiknya, dengan mentalnya untuk mempersiapkan materi pada kesempatan kali ini. Baik, kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang masalah akhlak terpuji terhadap sesama. Ya, ada tawadhu, tasamu, ada ta'awun, ya, ada husnudzon. Namun pada kesempatan kali ini Pak Widin akan menyampaikan materi husnudzon dan tawadhu. Dua materi ya, husnudzon dan tawadhu. Namun sebelumnya biasakan sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangi hati kami dengan cahaya hidayah. Kama nawartal ardha binuri syamsika, sebagaimana engkau menerangi alam dunia ini dengan sinar mataharimu abada selama-lama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita akan mengenal tentang apa itu husnudzon. Pengertiannya seperti apa? Husnun itu dari kata bahasa Arab, artinya baik. Zon itu menyangka, dugaan, prasangka, keyakinan. Ya. Jadi husnudzon itu adalah adanya pemikiran positif terhadap manusia yang lain atau kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Ya, jadi dalam bahasa lain itu disebut dengan positive thinking. Ya, positive thinking. Jadi bawaannya positif aja melihat sesuatu yang terjadi, bukan bawaannya sudah salah saja, bawaannya sudah ya anggapannya tidak baik. Suudon lawannya. Kemudian dalilnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita sama-sama baca, adik-adik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ya kebanyakan dari kalian itu prasangka yang jelek. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi melihat sesuatu ya, jangan prasangka buruk, harus jadi prasangka baik. Hadis Rasulullah riwayat dari hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, husnudzoni min husnil ibadah. Jadi husnudzon itu bagian daripada kebaikan ibadah, bagian daripada ibadah. Husnudzon itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi wajib, sunnah, mubah. Ya. Wajib itu apa? Kita berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang jelek terjadi pada kita menyalahkan Allah. Jangan. Ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, mungkin ini sesuatu yang terbaik buat kita. Misal kita misalkan sudah berdoa, minta kebaikan, minta kesuksesan, minta rezeki yang namun belum dikasih juga, kita tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, dan tetap kita bersabar sambil berusaha. Jangan ngegerutu kepada Allah, nyalahin Allah, itu tidak boleh. Kita harus percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi usaha tetap. Ya. Yang kedua adalah mandub sunnah, yakni kepada saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan, seakidah, itu kita harus berhusnudzon, jangan prasangkanya sudah jelek saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mandub jaiz itu mubah. Ya, kepada siapa? Kepada seluruh manusia yang tidak kenal, baik agamanya apapun, kita tetap berhusnudzon, jangan suudon, jangan berburuk sangka. Ya. Baik, contoh husnudzon. Ya, kita bertaruh, saling mengenal. Ya, jangan sampai wah saya nggak mau kenalan karena si ama sifatnya begitu, jangan. Ya, ayatnya sudah jelas di LKS ayat 20 halaman 25, ayatnya Al-Hujurat 13. Ya ayyuhalladzina inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, sesungguhnya di hadapan Allah itu yang dinilai adalah takwanya, hatinya, bukan zahirnya. Ya, Allah Maha mengetahui. Ya. Kemudian memberikan kepercayaan kepada mau memberikan masukan, mau menerima juga masukan, lapang dada. Ya, hikmah husnudzon itu apa? Pertama, menenteramkan hati, memudahkan koordinasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, kemudian memberikan kemudahan untuk komunikasi. Ya, selain itu juga seorang juga dengan husnudzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain, penghargaan, penghormatan dan lain-lain. Insya Allah kalau kita tetap husnudzon, ya. Kemudian apalagi membiasakan diri husnudzon, ya, tidak mudah menerima suatu berita, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama atau anggota masyarakat. Kemudian dengan begitu kita dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan kita. Dengan husnudzon itu, ya, insya Allah terjadi positif kebaikan. Kemudian yang kedua, pembahasan setelah husnudzon adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Pengertiannya, tawadhu itu artinya meletakkan, menaruh. Ya, menurut bahasa tawadhu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, tidak aku, tidak arogan. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu, adik-adik sebagai seorang siswa itu, ketika kita berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, apabila kita bertemu dengan teman kita, mengucapkan qalu salama, mengucapkan salam terlebih dahulu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tawadhu adalah sikap tenang, sederhana, ya, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur, sombong, sum'ah, ujub. Ya, itu perbuatan yang sangat mulia. Nah, itulah tawadhu. Jadi perintah sikap tawadhu itu, ya, ada tawadhu kepada orang tua, ayatnya sudah jelas. Al-Isra 2324, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendah dirilah kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan orang tua setiap saat, setiap waktu, ya. Kemudian waqfid janahak limanit tabaka minal mu'minin, di samping rendah hati kepada kedua orang tua, juga kita disuruh rendah diri kepada sesama orang muslim, orang mukmin, ya, jangan sombong, jangan angkuh. Kemudian bentuk-bentuk dan contoh tawadhu, berikut beberapa contoh tawadhuan Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu bertemu dengan anak-anak, itu sahabat Rasulullah, ya. Dia mengucapkan salam terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullah, kepada anak-anak, bukan kepada yang lebih tinggi derajatnya, kepada anak-anak. Setelah ditanya kenapa Anas, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Saya melihat Rasulullah seperti itu kepada anak-anak, dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Luar biasa. Ini contoh, ya, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Itu luar biasa. Ya, Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tawadhu Rasulullah luar biasa. Kita punya standar yang wajib kita contoh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian bentuk-bentuk dan contoh tawadhu, ya, sikap tawadhu seorang dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk tawadhu seorang lain adalah menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, menghargai pendapat orang lain, gitu kan? Bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam berbicara, tidak suka disanjung orang lain, ya, gitu. Itu luar biasa, ya, dampaknya, dampak positif dari sikap tawadhu itu menimbulkan rasa simpati, ya, dari orang lain. Kemudian akan dihormati secara tulus oleh pihak lain. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dengan orang lain, mengangkat derajat dirinya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah melihat hatinya, bukan zahirnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila jasadikum,
Ya.